Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1619 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 24. Di bawah perikop air bah. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air.
Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, air bah adalah hukuman Tuhan yang melanda bumi ini. Jadi air bah itu bukan peristiwa lokal yang hanya terjadi di satu tempat atau di satu daerah, tetapi berskala global, universal, mendunia. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu sempat viral bulan Mei 2022 bahwa di pegunungan Alpen, Italia, para ahli menemukan fosil ikan reptil raksasa. Pertanyaannya, dari mana ikan itu bisa berada di puncak gunung Alpen itu? Saya percaya itu adalah bukti-bukti peninggalan air bah yang meliputi dunia ini. Amin. Itu hanya sebagian saksi-saksi bisu terjadinya air bah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 19 dan ayat 20. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan gunung-gunung yang tinggi tenggelam karena air bah. Mount Everest yang gunung paling tinggi di dunia tenggelam saking dahsyatnya air bah itu. Amin. Air bah adalah sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan manusia di zaman Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari peristiwa yang dahsyat itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Nuh memang mendapat perhatian spesial di mata Tuhan karena apa? Karena ketaatannya. Amin. Karena apa? Ketaatannya. Haleluya. Perhatikan ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan begini. Tuhan senang memakai orang-orang yang taat. Amin. Orang-orang yang kepala batu tidak akan pernah dipakai Tuhan. Orang-orang yang kepala batu keras hati, mereka akan bernasib sama dengan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh. Mereka yaitu orang-orang yang kepala batu yang tidak mau bertobat, mereka akan dimusnahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Makanya tidak heran Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan di hari malapetaka yang dahsyat itu karena ketaatan Nabi Nuh. Haleluya. Saudara perhatikan, dalam kitab suci kita Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Tuhan memakai orang yang keras hati kepala batu, tidak pernah. Tuhan memakai orang-orang yang taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi seperti Nuh di akhir zaman ini. Amin. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang taat pada firman. Amin. Saudara, ada orang yang mengatakan, oh saya taat kok kepada Tuhan.
tetapi tidak taat kepada otoritas, tapi tidak taat kepada pemimpinnya. Saudara, bagaimana saya dapat percaya saudara, orang yang taat kepada Tuhan, sementara saudara kepada pemimpin saudara, saudara tanduk dia, saudara bentak dia, saudara melawan dia. Saudara, bagaimana saudara mau taat kepada Tuhan yang tidak terlihat, sementara pemimpinmu yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan saudara, untuk melayani saudara, untuk memimpin rohani saudara, saudara tidak taat kepada otoritas, kepada kepemimpinannya. Bagaimana saya dapat percaya saudara adalah pribadi yang taat seperti Nuh kalau saudara tidak taat kepada pemimpin saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan menempatkan pemimpin rohani untuk membimbing saudara, supaya saudara juga diproses, belajar taat dari pemimpin saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Saudara perhatikan, Tuhan kita bekerja secara teratur, tertib. Amin. Saudara perhatikan, semua hewan atau binatang yang datang kepada Nuh itu datangnya berpasang-pasangan, jantan dan betina datang ke bahtera itu. Mereka masuk secara tertib. Dengar baik, Tuhan kalau bekerja pasti teratur, pasti tertib. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Walaupun kita melihat secara sederhana, Alkitab ini mencatat yang datang itu jantan dan betina. Tidak ada yang jantan dengan jantan, betina dengan betina. Tidak, saudara. Di sana jelas. Di sana Tuhan berbicara gender sana. Laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Amin. Bukan ada yang di antara itu, saudara. Tidak ada. Saudara, demikian juga dengan manusia. Tuhan menghendaki kita berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara satu kejelasan, status. Binatang saja datang berpasang-pasangan, artinya dia tahu diri, saudara. Betul? Untuk berkembang biak, dia harus berpasangan jantan dengan betina. Bukan jantan dengan jantan, betina dengan betina, nggak mungkin berkembang biak, betul? Makanya tadi saya katakan, Tuhan bekerja teratur dan tertib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semuanya sudah masuk ke bahtera, 7 hari kemudian, setelah semua sudah masuk, hujan deras turun dengan lebat. Semua mata air di darat maupun dari samudera raya, semuanya keluar air dari perut bumi. Sehingga air terus bertambah sampai menutupi gunung-gunung yang tertinggi sekalipun. Haleluya. Ayat 23 dan ayat 24. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, semua yang bernafas di bumi saat itu mati semua, kecuali 8 orang dalam bahtera itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menubuatkan bahwa di akhir zaman akan terjadi hal yang serupa, di mana manusia akan berbuat dosa, gemar berbuat satu kejahatan. Karena dosa itulah maka Tuhan akan melenyapkan manusia. Kejadiannya serupa, mirip. Akan terjadi pemusnahan karena dosa, tapi caranya berbeda. Kalau sama Nuh, makhluk hidup dibinasakan oleh air bah, tapi di akhir zaman nanti manusia yang berdosa akan dibinasakan oleh api.
Lihat 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa kasusnya sama karena dosa. Eksekusinya yang berbeda. Kalau di zaman Nuh pakai air, di zaman akhir pakai api. Hangus, terbakar, rata tanah. Saudara perhatikan, dari sini kita menangkap pesan bahwa Tuhan membenci dosa. Akibat dosa, binasa, yaitu maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih bergemar berbuat dosa, bertobat. Gunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan bertobat. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan dibakar habis oleh api yang tidak akan pernah padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nuh untuk dapat selamat dari bahaya besar yang ada di depannya, yaitu air bah. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh hidup dalam ketaatan, taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau diselamatkan dari bahaya? Belajar taat pada firman Tuhan. Amin. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat, yang gagah, yang berotot, yang kuat, yang kaya. Bukan. Yang Tuhan cari adalah pribadi-pribadi yang taat seperti Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, adakah itu saudara dan saya? Amin. Haleluya. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, dengarkan dari hamba Tuhan yang berkhotbah, mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Apa kata firman Tuhan untuk kita mengampuni? Ya, kita harus mengampuni. Amin. Kalau firman Tuhan itu mengatakan kita harus memberitakan Injil, ya harus kita lakukan. Kita harus memberitakan Injil. Kalau firman Tuhan katakan kita harus melayani, ya kita harus melayani. Dan seterusnya. Apa kata firman Tuhan kepada istri? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, istri harus tunduk kepada suami. Jangan tanduk suamimu, tapi tunduk. Sebagai bentuk ketaatan istri pada firman. Amin. Apa kata firman Tuhan kepada suami? Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, suami juga harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri sebagai bentuk ketaatan suami pada firman. Amin. Apa kata firman Tuhan kepada anak-anak? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Amin. Saudara, taati orang tuamu sebagai bentuk ketaatan saudara kepada firman. Apa kata firman Tuhan kepada orang tua? Jangan sakiti hati anakmu. Saudara, di saat kita melakukan firman, kita sedang belajar taat pada firman Tuhan, maka kita pasti diberkati. Amin. Saudara, mari kita mau taat pada firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang meneguhkan iman kita, yang berbicara secara pribadi kepada kita. Jangan keraskan hatimu. Mari kita mau menjadi pribadi yang melakukan firman. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar yang setia. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Dari Nuh ini kita belajar ketaatannya. Haleluya. Mereka yang taat pada firman Tuhan katakan mereka pasti diselamatkan. Amin. Saudara yang taat pasti selamat. Saudara yang taat, yang kedua apa? Pasti dipelihara Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang taat pada firman pasti dijaga oleh Tuhan. Yang keempat, orang yang taat pada firman pasti Tuhan tolong. Apapun persoalan pergumulan saudara, kalau saudara taat melakukan firman, pasti Tuhan tolong. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang taat pada firman pasti diberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, melalui Nabi Nuh kami belajar taat. Dari firman Tuhan ini kami percaya, di saat kami taat, kami pasti selamat. Kami dipelihara, kami dijaga, kami pasti ditolong Tuhan, dan pastinya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maufuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.